Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abelda Rizkinanta, jurusan Bisnis Prodi Perbankan dan Keuangan Digital, kelas 1 PKD 3. Di sini saya akan membuat tugas video yang disuruh oleh dosen saya, Bapak Andian Tresno, yaitu tugas tentang bab 2. Saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang telah diberikan. Soal yang pertama, apa yang harus dilakukan oleh manusia jika ingin memiliki visi ilahi yang kokoh? Jawabannya, membangun hubungan yang kuat dengan Tuhan, memahami firman Tuhan, menjalani hidup dengan iman, menumbuhkan sikap rendah hati dan ketaatan, berkomunitas dengan orang-orang yang seiman. Jadi, langkah-langkah tersebut dapat membantu seseorang memiliki visi ilahi yang kokoh dan dapat bertahan lama dalam perjalanan hidupnya. Soal yang kedua, Syed Hossein Nasr juga menawarkan terapi spiritual untuk mengatasi problematika manusia modern. Jelaskan. Jadi jawabannya, iya, Syed Hossein Nasr mengimbau manusia modern untuk mendalami dan menjalankan praktik tasawuf, sebab tasawuflah yang dapat memberikan jawaban terhadap kebutuhan spiritual mereka. Dalam pandangan tasawuf, penyelesaian dan perbaikan keadaan itu tidak dapat tercapai secara optimal jika hanya dicari dalam kehidupan lahir. Karena kehidupan lahir hanya merupakan gambaran atau akibat dari kehidupan manusia yang digerakkan oleh 3 kekuatan pokok yang ada pada dirinya. Ketiga kekuatan pokok tersebut ialah akal, syahwat, dan nafsu amarah. Jika ketiga dapat diseimbangkan, maka hidup manusia akan menjadi normal. Soal yang nomor 3. Mengapa kesadaran spiritual disamakan dengan kesadaran ketuhanan? Jadi jawabannya, dalam bahasa agama, spirit sering dipadankan dengan roh. Roh sendiri di dalam Al-Quran menyerahkan pada banyak objek, diantaranya wahyu atau inspirasi ketuhanan, sebagaimana dijelaskan dalam surah Asy-Syu'ara ayat 52. Roh pun bisa berarti malaikat, sebagaimana dijelaskan dalam surah Al-Qadr ayat 4. Begitu juga roh dapat dimaknai sebagai amir Tuhan, yang dapat diartikan sebagai instruksi, ketentuan, atau sesuatu yang menunjukkan kontribusi Tuhan dalam diri makhluk, sehingga makhluk dapat beraktivitas sesuai dengan sunatullah, sebagaimana dijelaskan dalam surah Al-Isra ayat 85. Soal yang nomor 4. Jadi yang pertama, yang A ini, bagaimana Tuhan dirasakan kehadirannya dalam perspektif psikologis? Jadi, adanya keterbukaan pada yang A di Kotrati adalah fitrah manusia sejak dia lahir ke dunia, atau fitrah mukhalokah. Manusia secara natur dapat merasakan yang gaib karena di dalam dirinya ada unsur spirit. Spirit sering digambarkan dengan jiwa halus yang ditiupkan oleh Tuhan ke dalam diri manusia. Al-Qusyari dalam tafsirnya Latha If'al Isyarat menunjukkan bahwa roh memang latifah atau jiwa halus yang ditempatkan Tuhan dalam diri manusia sebagai potensi untuk membentuk karakter yang terpuji. Yang B, bagaimana Tuhan disembah oleh masyarakat dalam perspektif sosiologis? Jadi, Tuhan dalam perspektif sosiologis digambarkan sebagai sumber kebenaran dan kebijakan universal yang diyakini dan dipahami oleh umat manusia. Sebagai sumber kebenaran dan kebijakan, Tuhan memberikan spirit kepada umat manusia untuk membingkai kehidupannya dengan etika Tuhan tersebut. Manusia dikatakan sebagai manusia yang sebenarnya apabila ia menjadi manusia yang etis, yakni manusia yang secara utuh mampu memenuhi hajat hidup dalam rangka mengasah keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan sosial, antara jasmani rohani, antara makhluk berdiri sendiri dan penciptanya.
Yang C, bagaimana Tuhan dirasionalisasikan dalam perspektif filosofis. Jadi, dalam filsafat konsep Tuhan sering diperdebatkan melalui argumen yang rasional yang menyebabkan eksistensi. Tuhan dikatakan sebagai sebab pertama yang menunjukkan betapa ia adalah sebab paling fundamental dari semua sebab-sebab lainnya yang menderet panjang sebagai sebab pertama. Maka ia sekaligus adalah sumber bagi sesuatu yang lain, yakni alam semesta. Yang D, konsep tentang Tuhan dalam perspektif teologis. Jadi, dalam perspektif teologis, masalah ketuhanan, kebenaran, dan keberagamaan harus dicarikan penjelasannya dari sesuatu yang dianggap sakral dan dikultuskan karena dimulai dari atas atau dari Tuhan sendiri melalui wahyunya. Artinya, kesadaran tentang Tuhan, baik buruk dan cara beragama hanya bisa diterima kalau berasal dari Tuhan sendiri. Soal nomor 5. Apa yang dimaksud dengan tajalliyat Tuhan? Jadi, tajalliyat Tuhan adalah manifestasi Tuhan di alam semesta yang merupakan bentuk pengikatan, pembatasan, dan transmutasi yang dilakukan Tuhan agar manusia dapat menangkap sinyal dan gelombang ketuhanan. Soal nomor 6. Agar manusia dapat tetap konsisten dalam kebaikan dan kebenaran Tuhan, apa yang harus dilakukan oleh manusia? Jadi, meningkatkan ketaatan dan ibadah, memiliki niat yang ikhlas, meningkatkan ilmu agama, bergaul dengan orang yang salah, bersabar dan bertawakal, muhasabah atau introspeksi diri, dan menghindari dosa dan maksiat. Jadi, itu saja 6 soal yang bisa dapat saya jawab. Terima kasih juga kepada Bapak Andrian Tresno yang sudah memberikan tugas ini, bab 2 ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.